Di tengah perang yang berlarut-larut, Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengklaim kemenangan. Mereka mengumumkan telah merebut 3 desa tambahan di tenggara Ukraina, yaitu Novomykolaiv dan Privilne di Zaporizhia, serta Yegorovka di Dnipropetrovsk. Klaim ini muncul saat situasi di kota strategis Pokrov dinyatakan sangat sulit oleh Presiden Zelensky. Namun, seberapa signifikan kemajuan ini sebenarnya? Jika Rusia mengklaim menang, mengapa Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana pertemuan puncak dengan Vladimir Putin dan menjatuhkan sanksi baru? Klaim kemenangan dan realitas di lapangan. Kementerian Pertahanan Moskow mengklaim bahwa pasukan Rusia terus memperluas zona kendali di garis depan dan mengamankan posisi strategis di sektor selatan. Klaim Rusia merebut Novomykolaiv, Privilne, Zaporizhia, dan Yegorovka, Dnipropetrovsk. Fokus serangan, Rusia kini juga meningkatkan serangan di Kupiansk, kota strategis di timur laut Kharkiv, yang merupakan jalur logistik penting bagi militer Ukraina. Realitas di lapangan, analisis ISW meskipun mengklaim kemenangan, kemajuan Rusia dinilai berjalan lambat dan berbiaya tinggi. Analisis dari Institute for the Study of War, ISW, menunjukkan, pasukan Rusia hanya merebut sekitar 6.000 km persegi wilayah Ukraina selama setahun terakhir, jumlah yang setara dengan 1% dari total wilayah negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun Rusia terus maju, kemajuan mereka bersifat inkremental atau bertahap, dan tidak mengubah secara drastis keseimbangan medan perang. Situasi kritis di Pokrov dan Kharkiv. Di sisi Ukraina, meskipun pertempuran di desa-desa kecil terus berlangsung, fokus perhatian mereka beralih ke Pokrov. Pusat serangan utama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa Moskow telah memusatkan kekuatan serangan utama mereka di Pokrov. Kondisi kritis, Zelensky menyebut kondisi di Pokrov sangat sulit. Pokrov adalah pusat yang kini menjadi pusat serangan besar-besaran Rusia dan dapat menjadi key point dalam pertempuran di timur. Tekanan logistik. Selain Pokrov, serangan yang meningkat di Kupiansk menargetkan jalur logistik Ukraina, berpotensi memutus jalur pasokan penting. Situasi di kota-kota ini menggarisbawahi tekanan besar yang dihadapi militer Ukraina di garis depan timur dan selatan. Keruntuhan diplomasi, Trump dan Putin. Di tengah berlanjutnya perang, upaya diplomatik untuk mengakhirinya kembali menemui jalan buntu. Pembatalan pertemuan, Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana pertemuan puncak, KTT, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dijadwalkan setelah pertemuan mereka sebelumnya di Alaska gagal total. Frustrasi AS, Trump secara terbuka menyatakan, frustrasi, atas kegagalan Moskow menghentikan serangan militernya. Ia beralasan, kami telah memberi mereka cukup waktu untuk menunjukkan niat baik. Tapi agresi terus berlanjut. Sanksi baru. Sebagai respons, Trump menjatuhkan paket sanksi baru yang menargetkan 2 perusahaan minyak besar Rusia, sebuah langkah yang menekan ekonomi Moskow. Pembatalan pertemuan dan penjatuhan sanksi menunjukkan bahwa AS tidak lagi bersedia memberikan konsesi diplomatik tanpa adanya tanda tangan nyata dari Moskow untuk menghentikan agresi. Klaim Rusia merebut 3 desa baru adalah pengingat bahwa perang di Ukraina masih berada dalam fase gesekan yang mahal. Meskipun kemajuan lambat, Moskow terus mempertahankan momentum serangan, memaksa Kiev berada di bawah tekanan konstan, terutama di Pokrov. Di sisi lain, keruntuhan diplomasi yang ditandai dengan pembatalan KTT Trump Putin dan penjatuhan sanksi baru mengindikasikan bahwa komunitas internasional kini kembali ke strategi tekanan maksimum terhadap Rusia. Selama agresi militer terus berlanjut, jalan menuju perundingan damai tampaknya akan tetap tertutup.